Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf, guru BK di MTSN 6 Nganjuk dan mahasiswa program PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 2 tahun 2025 dengan LPTK Universitas Negeri Malang pada mata pelajaran bimbingan dan konseling dengan NIM 2431932934484. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran bimbingan konseling klasikal dan individual dalam rangka uji kinerja atau UKIM. Berikut ini adalah videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini Mas Ahmad ya, gimana kabarnya Mas Ahmad? Baik Pak. Baik. Bagaimana perasaan pada akhir-akhir pembelajaran saat ini? Malas Pak. Males. Kenapa? Alasannya apa? Saya sering tidak fokus saat belajar karena pikiran saya game. Sering tidak fokus, terus sering main game. Iya. Apa motivasinya? Aku pengen main game itu apa? Yang didapat dari game itu? Pengen jadi pro player. Pengen jadi pro player. Sebuah cita-cita yang bagus itu. Boleh cerita sedikit mungkin tentang kegiatan sampean sehari-hari di sekolah ataupun di rumah? Saya di rumah kalau ada apa kegiatan atau mungkin ada kesibukan saya di rumah cuma bersihin kamar saja. bersihin kamar saja, bantu-bantu orang tua. Iya. Ya, misalkan apa kegiatan orang tua di rumah apa? Mencuci, masak, Mencuci, masak, nyapu. hanya itu. Kalau di sekolah Kalau di sekolah belajar, terus piket kelas. bagaimana? Kemarin itu saya dapat laporan dari Bapak Ibu guru dan juga dari teman-teman sekarang mulai ini sering-sering keluar kelas, prestasinya menurun. Gimana? Ada masalah apa? Mungkin bisa cerita sampai. Saya di rumah suka dimarahin waktunya karena Sampai membangkang, sampai malas-malasan di rumah. ya males-malesan. Atau mungkin ada masalah lain orang tua. Orang tua saya tidak pernah mendukung saya biasanya. Oh gitu. Makanya saya jadi malas-malesan. Nah, cita-cita kamu saat ini pengen jadi apa? Cita-cita saya pengen jadi tentara Pak. Pengen jadi tentara. Bagus. Sebuah cita-cita dan harapan yang perlu digali. Nah, salah satu contoh yang tidak didukung sama orang tua. Ketika kemarin itu ranking saya kan mendapat ranking 2, tapi sama orang tua dibiarkan saja, tidak didukung atau diberi apresiasi. Jadinya saya kayak menurun gitu. Dan gimana? Perasaan sampean gimana? Tahu orang tua tidak memberi dukungan, tahu tidak memberi apresiasi, gimana perasaannya sama? Sangat kecewa karena saya sudah berusaha tapi tidak diapresiasi. Sudah ada usaha tapi tidak diapresiasi. Iya. Pasti rasanya nggak enak banget kan? Iya. Iyalah. Nggak enak, tercampur kecewa, perasaannya jadi rasanya itu seperti pengen nangis tapi nggak bisa nangis. Bagaimana menurut sampean pembelajaran pada akhir-akhir ini? Mungkin sampean ada perasaan
semakin tambah menurun. Bingung Pak. Bingung antara dapat apa namanya tidak dapat apresiasi, tidak dapat dukungan. Iya. Terus apa kira-kira mata pelajaran yang sampai suka? Mata pelajaran yang saya sukai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Apa alasannya jangan suka bahasa Inggris? Karena dulu pernah ikut les bahasa Inggris, terus sekarang sudah bisa sedikit-sedikit. Oh, dulu pernah ikut les bahasa Inggris juga? Pernah. Di mana? Di dekat rumah. Dekat rumah. Bagus itu. Nah sekarang sudah tidak pernah lagi. Sudah tidak pernah. Kenapa? Karena gurunya ada urusan sendiri. Oh, gurunya sudah ada usaha. Oh, jadi sama ikut lesnya di les ke tetangga, bukan maksudnya bukan tempat les. Bukan. Ya bagus. Itu kan ada seperti tempat les yang ada di Pare, itu Kampung Inggris. Nah, itu juga bisa mungkin di saat liburan untuk les di sana. Terus kira-kira kapan biasanya sampai belajar istilahnya sinau lah kalau kita ngomong itu, jam berapa kira-kira waktunya untuk belajar di rumah? Biasanya saya ambil setelah pulang sekolah sama habis sholat isya. Pulang sekolah, berarti kalau pulang sekolah itu jam 1, Sekitar jam 1. sekitar jam 1 lah. Apa enggak capek? Enggak Pak, karena saya metodenya kayak nanti baca dulu baru ngerjain tugas-tugas. Oh, seperti itu. Kalau malam habis bisa. Enggak ngaji. Ngajinya jam 5 sampai isya. Jam 5 sampai isya. Bagus. Loh, sebetulnya sama juga bagus untuk membagikan waktunya. Pulang sekolah sama manfaatkan untuk belajar, ya bagus. Tapi lebih bagus itu buat istirahat dulu pulang sekolah. Untuk istirahat sejenak, merefresh pikiran, meregangkan otot-otot biar nggak terlalu capek. Jadi nanti di saat belajar kita sudah ada semangat lagi, termotivasi lagi. Habis maghrib, tidak apa-apa, habis maghrib, habis isya, bagus. Tapi juga jangan terlalu malam. Terus orang tua kerja di mana? Orang tua bapak saya kerja petani, terus ibu saya kerja jadi guru. Ibunya jadi guru. Nah itu memang dukungannya banyak. Apalagi ibunya seorang guru, otomatis kan pasti ada dukungan. Apa sama sebetulnya kan itu sudah ada motivasi dari keluarga. Tapi kemarin itu cukup kecewa. Oh gitu. Apa? Kira-kira mungkin bisa cerita? Ya, sebelumnya saya pernah membantah karena saya kan mau keluar terus beli barang gitu, tapi saya ngotot terus saya dimarahin, habis itu gak pernah dipeduliin lagi. Habis itu nggak dianggap lagi. Iya. Gimana? Pasti sakit rasanya. Iya Pak. Terus perasaan sama gimana kalau seperti itu? Kecewa, terus kayak gak ada siapa-siapa lagi untuk cerita. Ya sebetulnya mungkin orang tua itu punya tujuan baik. Tidak semua yang dilarang itu
pasti ada tujuannya orang tua. Mungkin waktu itu kalau sudah terlalu malam, atau mungkin saat waktunya sampai belajar, atau mungkin cara membagi waktunya yang kurang pas. Artinya mungkin zaman bisa contoh misalkan zaman belinya sesuatu setelah belajar, atau mungkin waktu pulang sekolah mampir, seperti itu. Ya, jadi tidak harus apa namanya saat itu. Nah, karena kan sesuatu barang yang sama penginkan itu juga tidak terlalu urgent kan. Iya. Ya. Kita juga harus pandai-pandai mana yang perlu didulukan, mana yang tidak. Kita juga harus bisa memilah-milah. Pasti orang tua melarang mempunyai alasan, iya kan? Iya. Nggak mungkin orang tua akan menjerumuskan anaknya nggak boleh, atau mungkin nggak bolehnya itu nggak jelas alasannya, pasti ada alasannya. Terus sekarang itu apa kira-kira yang membuat sampai kan nilai sampai turun akhir-akhir ini, terus sampai akhir-akhir ini juga apa namanya sering keluar kelas saat pelajaran. Apa yang membuat sampai kesulitan dalam belajar itu saat ini apa? Sulit untuk fokus karena teman saya itu suka rame kalau saat penjelasan guru. Menjelaskan itu rame, jadi saya agak fokus. Akhirnya saya suka keluar kelas untuk merefresh otak. Mereka menyendiri. Iya. Dan terus apa bapak ibu gurunya melarang sampean waktu keluar? Saya izinnya pergi ke toilet. Izinnya pergi ke toilet, tapi nggak kembali. Iya. Nah, terus gimana? Sampai dengan hubungannya sampai dengan teman-teman, dengan apa namanya satu kelas sama itu gimana? Yang apakah sama punya masalah teman-teman, atau sama punya mungkin kesulitan sendiri atau gimana? Saya biasanya kayak diolok-olokin gitu, kasih julukan untuk nama, dikasih julukan gitu. Jadinya saya ya kayak mau marah tapi nggak bisa gitu. Marah tapi nggak bisa. Contohnya gimana? Contohnya misalkan seperti apa? Saya suka dipanggil gendut gitu karena fisik saya ini ya terlalu gendut, makanya saya dipanggil gitu di kelas. Oh iya, padahal enggak loh. Ya sudah ideal segini. Nah, terus dengan guru, dengan bapak ibu guru gimana? Biasanya saya kan akhir-akhir ini saya malas-malasan, jadi kadang kerjain tugas, kadang enggak. Jadi saya suka dimarahin guru kalau nggak kerjain tugas terus disuruh keluar. Makanya Sering berarti sering dipanggil oleh bapak ibu guru. sering Masalahnya apa? karena kerjain tugas. Tidak mengerjakan tugas. Berarti sebetulnya tidak ada masalah dengan bapak ibu guru, tapi karena sama sering tidak mengerjakan tugas, sering apa namanya membangkang, terus akhirnya sering dipanggil. Terus kira-kira masalah apa? Selain masalah keluarga, suka main game yang membuat sampai kira-kira sulit untuk konsentrasi dalam belajar itu apa? Itu aja, tidak ada. Berarti masalah zaman apa sekarang? Masalah Sulit konsentrasi. di Terus
bapak itu pikirannya kemana-mana, jadinya kurang fokus sama pelajaran, terus juga ngeblank, terus saya sering melamun. Sering melamun. Terus apa yang dilamunkan itu? Kayak masa depan saya gitu. Jadi sama berhayal. Iya. Berhayalnya seperti apa? Misalkan contoh, kasih contoh. Berhayal kalau biasa itu udah punya perusahaan sendiri, terus dapat penghasilan, terus bisa keluar atau liburan kemana-mana gitu. Bagus itu. Harusnya apa namanya? Nah, dari situ samanya sudah bisa memahami. Kira-kira kalau sama punya hayalan semacam itu bisa diwujudkan nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Caranya seperti apa? Usaha, terus ngapain? Ya baik harapan, cita-cita. Terus juga seperti dagangan sendiri gitu. Bagus itu. Nah, sebetulnya masalah sampean itu kan sudah sampean tahu sendiri solusinya kan. Sampean sudah punya harapan, punya cita-cita. Cita-citanya apa, harapannya pengen jadi orang sukses. Juga sampean juga tahu sendiri caranya gimana pengen jadi orang sukses itu. Dan sampean sudah menemukan jawabannya sendiri kan masalah sampean itu. Nah, kira-kira untuk kedepannya apakah sampean cita-citanya masih tetap pengen jadi tentara? Kayaknya bakal enggak. Kayaknya bakal ganti. Tapi saya sedang mengejar itu. Saya seperti lari-lari kecil, olahraga itu untuk bentuk badan. Berarti ada dua harapan yang ada saat ini. Ya bagus itu. Manusia itu gak ada yang tahu. Apapun harapan kita ya kita kejar, kita capai. Salah satunya dengan cara belajar. Mau masa belajar, mau apapun sudah tinggalkan. Kan sudah tahu sendiri jawabannya. Kalau kita males, nanti hasilnya juga tidak baik. Kalau kita tidak mau belajar, ya kita tidak akan dapat menggapai harapan dan cita-cita. Itu salah satunya. Terus yang apa namanya? Apa tadi, kembali ke ibu sama tadi. Ibu sama guru apa? Guru di NSD? Jadi MTS. NSD MTS. Guru mapel berarti. Ya. Nah itu juga salah satu bentuk motivasi dari kamu. Maksudnya gini, orang tua sampai jadi guru kan nggak mungkin secara instan beliaunya langsung jadi guru. Iya kan? Nah, ada motivasi awalnya juga belajar, sekolah, yang tekun, belajar disiplin, itu salah satunya. Nggak mungkin langsung tiba-tiba menjadi guru, langsung sukses. Benar nggak? Nah, itu juga salah satu bentuk motivasi dari keluarga. Apalagi dengan teman-teman. Tadi yang ya sudah biarin. Nanti laporkan ke bapak ibu guru atau wali kelasnya. Jangan terus sama dibully sama membalas, jangan. Atau mungkin sampai membiarkan saja, itu membiarkan pembulian. Kalau sama temennya jadi apa? Nanti biar bapak ibu guru yang menangani. Jangan sama pendam sendiri yang akhirnya
menurunkan motivasi belajar sampean yang akhirnya membuat sampean tingkat belajar sampean menurun. Itu. Jadi paham kan akhirnya sudah menemukan jawabannya sendiri. Nah, itu. Sepenting apa kira-kira belajar itu menurut sampean? Nah, sekarang kan sudah tahu belajar itu seperti apa. Kira-kira sepenting apa kira-kira belajar? Seperti kayak kalau kita belajar itu ya kalau ke depannya kayak sirna gitu. Jadi belajar itu ya penting. Belajar itu penting. Nah, itu jawabannya. Belajar itu penting. Motivasi itu juga penting. Terus selama ini sama sebelumnya kan punya prestasi yang baik, ya. Terus ada gak sampai merasa bangga, terus sampai merasa pencapaian sampai dalam belajar itu, terus saya sudah merasa paling pandai seperti itu? Tidak ada. Mungkin sampai merasa aku paling pintar, saya. Jadi sama seperti teman-teman yang lain. Enggak saya itu paling pandai menonjol di kelas sendiri. Tidak ada pemikiran seperti itu. Bagus itu. Sampai kalau sudah tahu seperti ini, kira-kira apa harapan sampean dan keinginan sampean mulai saat ini? Harapannya Ingin masuk ke sekolah favorit. enggak, maksud saya harapan sampean setelah tahu, oh ternyata saya tidak belajar, saya malah belajar itu hasilnya seperti ini. Kira-kira harapan kedepannya apa? Apa sampean pengen mendapat prestasi lagi atau seperti apa? Pengen ikut olimpiade terus mencapai prestasi lebih banyak lagi. Prestasi lebih banyak lagi, meningkatkan. Terus menurut sampean apa yang sampean lakukan biar sampean lebih semangat lagi mulai saat ini? Les atau mungkin minta orang tuanya bimbing belajar. mungkin belajar atau mungkin masuk di les atau di bimbel untuk Saya- meningkatkan prestasi. Kurang suka les, Pak, Kenapa? karena saya pernah ikut les itu rasanya kayak kurang enak gitu. Karena saya sukanya belajar individu. Berarti sampean itu suka menyendiri, suka belajar itu enggak enggak begitu ramai. Dan menurut sampean apa yang bisa saya lakukan kira-kira untuk melakukan itu? Karena di sekolah itu kan temennya banyak, iya kan? Ya, Temennya banyak, seperti sama bilang tadi suka rame, terus sama tidak bisa konsentrasi. Kira-kira mulai saat ini setelah sampean punya semangat sing sampean utarakan tadi, kira-kira apa yang kamu lakukan biar menambah tingkat belajar sampean di dalam kelas? saya pilih duduk sendiri terus di depan. Pilih duduk sendiri di depan. Biar lebih fokus untuk dengerin penjelasan guru. Nah, kan selama ini sama duduknya kan di tengah. Iya, duduknya di tengah terus ada temennya yang mengelilingi saya, jadi kayak kurang fokus gitu. Saya ambil depan terus menyendiri. Oh gitu.
Nah, terus sama duduk di depan itu kira-kira sama minta ke bapak ibu guru atau sama tukar dengan temannya, tukar tempat duduk, tukar tempat duduk sama temannya. tukar tempat duduk, temennya mau. Temannya mau. Ya, tidak apa-apa kalau mau. Terus kira-kira apa hal kecil yang sampean lakukan mulai saat ini untuk bisa membuat kamu itu lebih fokus dalam belajar? Selain duduk di depan tadi, Suka membaca sebelum guru datang. kamu baca sebelum Baca guru datang. atau materi. Oh gitu. Jadi sebelum bapak ibu guru datang, sama sudah mempersiapkan diri, membuka bukunya, membaca-baca. Terus sebetulnya sudah bagus itu motivasinya. Tapi kenapa prestasinya menurun? Terus kenapa sering keluar kelas? Berarti setelah tahu seperti itu, ternyata kurang belajar itu membuat nilai kita jadi tingkat prestasi kita jadi menurun. Berikutnya apa kira-kira yang sampean perbaiki? Mungkin akan bagi kualitas belajar saya, Memperbaiki kualitas belajar. sama memperbaiki mental saya. Di rumah kira-kira apa sih kamu lakukan setelah ini? Setelah ini saya bersih-bersih diri, habis itu belajar sama ngasih makan ternak. Kamu punya ternak? Iya, Ternak apa? kambing sama ayam. Kambing sama ayam. Berapa kambingnya? Kambingnya 5 sama ayamnya 10. Banyak juga, bagus itu. Berarti pulang sekolah cari makan kambing. Iya. Ya tidak apa-apa, yang penting waktunya dibagi saat belajar dan saat memberi makan ternak, harus bisa menyesuaikan karena menjadi nanti tidak seimbang. Nah, nggak sampean itu, sampean tadi kan duduknya di depan, terus dibully, ya. Pernah nggak merasa tidak percaya diri itu di dalam kelas? Pernah Pak, pas disuruh presentasi itu saya kayak dikucilkan gitu. Saya kayak ditertawain, terus diolok-olokin lagi. Gurunya juga enggak bela saya biasanya, kayak membiarkan gitu. Diolok-oloknya seperti apa? Seperti diolokin nama orang tua, terus musik saya, sambil diketawain. Pada saat teman-teman mengolok-olok, terus pada saat bapak ibu guru tidak ada respon, perasaan sampean seperti apa waktu itu? Mau nangis Pak. Mau nangis? Iya. Dan terus sampai menangis atau seperti apa? Saya berkaca-kaca matanya, terus sambil tidak mau melanjutkan presentasi saya. Oh, akhirnya sampai sudahi presentasinya. Iya, berarti intinya di sini sampai satu sudah punya kepercayaan diri, sampai juga berkurang. Yang kedua, motivasinya belajar juga berkurang. Tadi
cita-cita sampai, harapan sampai sudah ditemukan jawabannya sebetulnya. Jawabannya adalah meningkatkan belajar. Untuk meningkatkan kepercayaan diri, kita cuek aja. Kita belajar juga untuk diri kita sendiri. Biarkan mereka yang mengolok-olok, belum tentu mereka lebih pandai dari sampean. Mulai saat ini ditingkatkan lagi motivasi belajarnya, dikembangkan lagi, ditingkatkan lebih maju lagi dalam proses belajar, disiplinnya juga. Ya, mungkin masih ada yang mau diceritakan lagi? Sudah Pak. Bukan. Gimana perasaan setelah cerita-cerita sekarang? Lega Pak. Sudah menemukan jawaban? Sudah. Berarti mulai saat ini sudah ditingkatkan lagi belajarnya. Jangan ada lagi nanti telat, jangan ada lagi keluar kelas. Baik, terima kasih atas kunjungannya hari ini. Mudah-mudahan juga sampai lebih meningkat lagi prestasinya. Ya, tetap semangat, nggak boleh bermalas-malasan. Ya, terima kasih. Ya.